kita akan membahas materi baru setelah pangkata sebenarnya, yaitu persamaan kuadrat. Seperti apa sih persamaan kuadrat ini? Langsung saja, let's go! Persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat hanya untuk pengenalan persamaan kuadrat seperti apa gitu ya. Nah, penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari dulu nih. Sebenarnya apa sih fungsinya kita belajar persamaan kuadrat? Nah, jadi ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Militer menggunakan persamaan kuadrat ketika mereka ingin memprediksi di mana peluru artileri menghantam bumi atau target ketika ditembakkan dari meriam. Nah, jadi biasanya orang militer itu akan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, itu yang pertama. Yang nanti yang mau masuk militer boleh ya. Jadi kalian akan belajar tentang persamaan kuadrat. Yang kedua, petugas polisi menyelidiki adegan kecelakaan mobil menggunakan persamaan kuadrat dalam upaya mereka untuk menentukan kecepatan mobil ketika bepergian, ketika tabrakan terjadi. Nah, jadi polisi akan menggunakan persamaan kuadrat ya untuk melihat dan menyelidiki seberapa cepat mobil itu melaju sampai tabrakan terjadi, gitu ya. Nah, ini menggunakan persamaan kuadrat juga. Biasanya akan menggunakan rumus yang ini, ya. V0 berapa kecepatannya, terus Vt-nya 0 gitu ya. Jadi kecepatan awal dan kecepatan akhir sehingga terjadi tabrakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi hampir mirip kayak fisika gitu ya. Nah, ini rumus yang digunakannya. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi kuadrat ya. Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Jadi kecepatan akhir ya itu didapat dari kecepatan dari si pertama ya, kecepatan awal ditambah dari percepatan dikali waktu. Jadi ketika waktunya terus ditambah lagi kecepatannya ada percepatan, nah sehingga itu yang diperoleh untuk menyelidiki sebenarnya kecepatan mobil ini seperti apa. Nah, seperti fisika ya. Kemudian contoh lain ya dari penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Jadi arsitektur untuk membangun sebuah jembatan dia akan menggunakan kurva terbuka gitu ya, kurva parabola yang terbuka ke atas. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan persamaan kuadrat. Kemudian ini tembakan peluru ya yang digunakan oleh militer sehingga sampai ke targetnya. Nah, itu menggunakan persamaan kuadrat. Pada kecepatan berapa, detik ke berapa sehingga peluru itu sampai ke target gitu. Kemudian, nah ini seorang pemain bola basket ketika memasukkan bola ke dalam ring basket itu juga memperhitungkan perhitungannya ada kecepatan detik keberapa, nah seperti itu. Jadi menggunakan persamaan kuadrat. Kemudian, nah seorang pemain sepak bola ketika hendak memasukkan bola ke dalam gawang gitu ya. Jadi itu sebenarnya menggunakan persamaan kuadrat. Ya, kecepatan berapa pada detik keberapa nih bola ini akan masuk ke dalam gawang seperti itu. Jadi inilah contoh-contoh dari penerapan persamaan kuadrat ya yang mau jadi pemain basket profesional, sepak bola profesional ya. Silahkan arsitektur, militer ya. Jadi lebih dikencangkan lagi untuk belajar persamaan kuadrat sehingga target yang ingin kamu capai bisa tercapai gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pengertian dari persamaan kuadrat. Apa sih pengertian dari persamaan kuadrat? Kalau mendengar kata persamaan terus kuadrat, kira-kira apa sih pengertiannya? Gitu ya. Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ya. Kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Ya, jadi kalau pertidaksamaan berarti hubungan tidak sama dengan gitu ya. Karena ini persamaan hubungan sama dengan ya, kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Kemudian kalau disatukan persamaan kuadrat berarti persamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 2. Kenapa pangkat tertingginya 2? Karena dia adalah kuadrat gitu ya. Jadi X kuadrat, Y kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Ya, kita akan lihat bentuk umum dari persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau sama dengan 0 berarti dia bukan persamaan kuadrat jadinya. Ya.
dengan X sama dengan variabel atau peubah, kemudian A koefisien X kuadrat, B koefisien X, C konstanta. Nah, jadi diperhatikan bentuk umumnya. Karena kita akan kembali ke bentuk umum ini ketika ada soal ke bentuk umum, gitu ya. Oke, di sini ada question. Tentukanlah nilai A, B, C dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 5x kurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita kembali ke bentuk umum. Ya, bentuk umumnya adalah A x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi kembali ke bentuk umum, kita bisa menentukan nilai A, B, C-nya. Nah, berarti A sama dengan 2, ya seperti ini, 2. B-nya dengan negatif 5, C-nya negatif 8. Gampang kan? Di sini ada pertanyaan kedua, tuliskan bentuk persamaan kuadrat jika ditentukan A sama dengan 1, B negatif 2, dan C 3. Nah, ini tetap kita kembali ke bentuk umum untuk menuliskan bentuk persamaan kuadratnya, ya. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi tinggal dimasukkan, A-nya ganti dengan 1, B-nya ganti dengan negatif 2, C-nya 3. Jadi X kuadrat kurang 2X tambah 3. Oke, bisa ya untuk sampai di sini. Gampang kan untuk bentuk persamaan kuadrat. Pokoknya intinya mah tetap balik ke bentuk umum gitu ya. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, terima kasih untuk hari ini kelas. Kamu semuanya luar biasa ya. Dan Miss harap kamu semakin memahami materi yang ini. Ya, oke. See you, bye-bye.